Jangan buru-buru beli kompor kalau belum tahu jenis-jenis dan fungsi dari kompor komersil. Ya, jangan sampai salah order kompor, karena ini dapat menimbulkan berbagai masalah yang signifikan buat dapur usaha. Di antaranya, ketidaksesuaian dengan kebutuhan memasak, waktu dan energi yang tidak efisien, kualitas masakan yang tidak optimal, keterbatasan menu, peningkatan biaya operasional, resiko keamanan, dan potensi kerusakan reputasi usaha akibat pelayanan yang lambat atau kualitas makanan yang buruk. Itulah kenapa kompor yang akan Anda gunakan itu harus sesuai dengan kebutuhannya. Kalau untuk masakan Asia, itu butuh kompor dengan panas tinggi dan merata untuk wok atau penggorengan yang cepat. Contohnya seperti kompor wok dan kompor high pressure lainnya. Untuk menu panggang atau menu barbecue, perlu kompor atau panggangan dengan panas yang konsisten dan merata, kontrol suhu yang tepat, dan jenis panggangan yang sesuai dengan hasil yang diinginkan, seperti kompor grill, griddle, kombinasi grill dan griddle, atau kombinasi grill-griddle stove kayak gini. Sedangkan kalau untuk pancake atau burger, itu membutuhkan permukaan yang rata dengan suhu yang stabil untuk pancake, dan griddle dengan panas yang merata untuk burgernya. Seperti contohnya itu kompor griddle flat atau griddle fryer kayak gini. Lalu untuk masak mie atau pasta, itu memerlukan kompor dengan kemampuan memanaskan air untuk mie dan pasta. Kapasitasnya juga menjadi pertimbangan penting ya, menyesuaikan dengan kebutuhan memasak. Contohnya seperti noodle boiler yang bisa Anda pesan custom ini. Bisa Anda order sesuai dengan kebutuhan masak. Yang terakhir untuk goreng, teknik deep frying seperti fried chicken dan french fries. Itu membutuhkan kompor dengan pengaturan suhu stabil agar kualitas hasil goreng bisa konsisten. Penggorengan dengan kapasitas besar dengan cold zone juga jadi pertimbangan yang sangat penting. Contohnya seperti deep fryer 30 dan deep fryer 40 liter ini. Dalam jangka panjang, penting juga untuk mempertimbangkan kompor dengan material yang terbaik dan daya tahan yang tinggi. Ini akan menghemat biaya perawatan dan pergantian part. Kompor yang kokoh dan dirancang heavy duty akan lebih andal dan tahan lama, terutama dalam lingkungan dapur yang memiliki volume produksi yang tinggi. Sebelum order kompor, penting juga untuk evaluasi ukuran dapur secara menyeluruh dengan mengukur space yang tersedia, mempertimbangkan ventilasinya atau exhaust hood-nya yang sesuai dengan jumlah titik api atau kompor yang digunakan. Wajib banget memastikan setup dapur itu mendukung akses mudah oleh juru masak dan workflow yang efisien. Dalam hal fitur dan spesifikasi, beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan ya, seperti kontrol suhu yang presisi. Ini memudahkan juru masak menghasilkan masakan dengan tingkat kematangan yang tepat dan konsisten. Distribusi panas yang merata itu memastikan semua bagian makanan matang secara sempurna. Daya tahan material dan konstruksi akan mempengaruhi umur pakai kompor. Efisiensi energi juga akan berdampak pada biaya operasional bulanan. Dan yang terpenting, fitur keamanan nih, seperti sistem pemutus aliran gas atau perlindungan kebocoran gas sangat vital banget untuk mencegah kecelakaan. Mengingat kompleksitas dan dampak jangka panjangnya dari keputusan ini, sangat saya sarankan untuk berkonsultasi dengan profesional sebelum order kompor. Anda dapat berkonsultasi dan memilih kompor yang paling sesuai dengan jenis resto dan masakan Anda, volume produksinya, budget yang Anda miliki, dan kondisi dapur restoran Anda. Jadi pemilihan kompor yang tepat itu akan menjadi fondasi yang kuat bagi kesuksesan bisnis kuliner Anda. Dan berikut ini ada beberapa sampel kompor untuk masak dalam jumlah banyak ya. Pertama ada kompor Qualireng. Ada yang 1 tungku, ada yang 2 tungku. Ini adalah kompor andalannya untuk masak Chinese food seperti nasi goreng, kue tiao, mie goreng, dan masih banyak lagi. Kompor panggangan seperti grill griddle, alat masak ini untuk masak menu panggangan dan bebakaran seperti ayam taliwang, steak, burger, hingga ikan bakar dan masih banyak lagi. Kompor stockpot untuk masak menu kaldu atau berkuah lainnya dengan kapasitas besar. Kompor high pressure 3 tungku, ini untuk masak berbagai menu tumis dan semur dengan cepat serta kapasitas yang besar. Kemudian ada deep fryer gas untuk goreng ayam, bebek, ikan dengan suhu yang terkontrol dan stabil. Ada yang kapasitas 30 liter dan ada yang 40 liter. Ini bisa dipilih sesuai kebutuhan produksinya aja. Dan masih banyak lagi sebenarnya kompor yang support untuk masak dalam kapasitas banyak. Intinya, jika salah beli kompor, itu dampaknya sangat terasa ya di restoran ataupun catering ataupun dapur komersil lainnya. Mulai dari kualitas masakan yang tidak optimal karena ketidaksesuaian fitur untuk berbagai jenis masakan. Hal ini diperparah oleh volume produksi yang tinggi, itu memerlukan kapasitas dan daya tahan kompor yang mumpuni. Dan sebelum order, sangat saya sarankan konsultasi dulu dengan profesional. Ini untuk menghindari kerugian dan memastikan Anda memilih alat yang tepat sesuai dengan kebutuhan usaha.